Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan langsung masuk di dalam pembahasan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Seperti biasa saya akan bacakan buat kita semuanya, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari kita simak baik-baik Alkitab kita masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, di sini kita temukan sepertinya Yakobus ini dia memberikan satu asumsi. Dan asumsinya ya sayangnya memang menjadi kenyataan gitu ya. Dia berikan satu asumsi bahwa di antara orang percaya itu akan terjadi sengketa, akan terjadi pertengkaran. Nah kalau melihat tentang hal ini ya kita bisa melihat ke sekeliling kita memang bisa mengatakan ini adalah asumsi yang benar adanya. Dan alasannya sangat sederhana sebenarnya. Pada saat kita datang kepada Kristus, saat kita menjadi anak Allah, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak seketika itu kita dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini kita langsung menjadi sempurna. Ya kan? Saat kita sudah percaya Yesus, kita diselamatkan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Enggak langsung saat itu juga langsung kita berubah jadi orang yang sempurna saat kita ada di dunia ini. Bahkan kita kalau mau jujur kita mengatakan bahwa gereja atau orang percaya yang ada di dunia ini enggak ada satupun dari kita yang sudah benar-benar sempurna di pandangan kita satu dengan yang lain. Kalau kita melihatnya dari sisi Tuhan, memang kalau kita lihat dari sisi Allah, memang kita disempurnakan oleh karena karya Kristus. Tapi waktu kita masih ada di dunia ini, kita semakin hari semakin disempurnakan. Jadi belum benar-benar sempurna gitu ya. Nah kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sama gitu kan, sama-sama kurang sempurna, sama-sama belum sempurna. Dan kita bergaul, kita berinteraksi, maka kecenderungannya adalah cepat atau lambat akan terjadi pertengkaran. Akan terjadi pergesekan satu dengan yang lain. Dan ini merupakan suatu hal yang memang harus terjadi gitu ya. Karena makin kita bergesek makin tajam gitu ya. Makin bisa discern lebih tepat lagi. Tetapi permasalahannya seringkali begitu ada pergesekan,
ada saling menghaluskan satu dengan yang lain ini sehingga membuat adanya pertengkaran, adanya sengketa satu dengan yang lain. Dan ini merupakan hal yang wajar sebenarnya. Karena kalau bicara tentang manusia, setiap manusia yang hidup di dalam satu komunitas, maka cepat atau lambat pasti akan ada konflik, pasti akan ada argumen, pasti akan ada pertengkaran. Dan itu terjadi. Dan kita nggak bisa menyangkali hal itu, bahwa hal itu nggak akan mungkin terjadi di antara kita. Bisa terjadi gitu, bisa terjadi. Dan ini juga terjadi di antara orang percaya. Dan karena itu kan kita tidak meninggalkan gereja hanya gara-gara misalnya ada pertengkaran gitu. Karena pertengkaran pasti akan terjadi dimanapun juga gitu kan. Atau gara-gara kita terlibat dalam pertengkaran gitu. Dan ya namanya juga bertengkar ya memang nggak enak waktu itu terjadi. Tetapi saat ada konflik yang seperti ini yang terjadi, kita perlu memahami apa sih yang menjadi penyebabnya. Apa yang membuat terjadi konflik, terutama konflik di antara orang percaya. Sebab hubungan antar orang percaya itu memang tidak sempurna karena memang orang-orang percaya yang ada di dunia ini yang berhubungan dengan kita termasuk saya, termasuk saudara pun kita semua tidak sempurna di dalam kita melakukan sesuatu. Pasti akan ada kesalahan gitu kan. Dan kita harus menerima ini menjadi satu fakta. Namun kita perlu untuk bisa mengatasinya dengan bisa mengidentifikasi apakah akar dari permasalahan yang menyebabkan adanya konflik, yang adanya pertengkaran tersebut. Nah, dari bagian ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat ada satu hal yang seringkali muncul yang bicara tentang mengejar kesenangan gitu ya. Saat mengejar kesenangan. Sebagian besar orang memang mengejar kesenangan. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita akan juga menjadi orang seperti itu. Yang kemanapun juga, dimanapun juga kita mengejar kesenangan. Dan gara-gara kita mengejar kesenangan tersebut, disitulah awal mula dari permasalahan itu terjadi. Nah, Yakobus mengatakan apa yang menjadi sumber dari sengketa, apa yang menjadi sumber dari pertengkaran gitu kan. Nah, jawabannya ini ada di dalam diri kita sendiri. Sebab ada yang disebut sebagai keinginan dan hawa nafsu kita. Dan sebagian besar pertengkaran itu terjadi karena merupakan satu hal yang muncul proyeksi dari pergumulan kita. Proyeksi dari hawa nafsu kita sehingga membuat adanya pertengkaran. Dan Yakobus mengenali bahwa konflik yang terjadi di dalam diri kita ini juga bisa menjadi akar dari sebuah peperangan. Dan akarnya adalah karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita semua memiliki hal-hal yang kita inginkan, saudara. Dan saat kita tidak mendapatkannya bisa membuat satu konflik. Bisa membuat suatu permasalahan di dalam diri kita. Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita akan berjuang. Kita akan berusaha untuk bisa mendapatkannya. Hingga kemudian menghalalkan segala cara. Hingga kemudian mempergunakan kekerasan untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dan hal ini tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang ada di dunia saja. Tidak terbatas bagi orang-orang yang belum percaya. Kadang-kadang orang yang sudah percaya pun gara-gara dia ingin mendapatkan apa yang dia inginkan, wah, muncul berbagai macam hal. Bahkan mungkin kita bisa dikecewakan saat kita melihat orang-orang yang katanya adalah orang percaya, yang katanya adalah orang Kristen, tetapi kemudian kok kayaknya lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen gitu. Nah, ayat yang pertama dikatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dia jawab, bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan kan, ada permasalahan dengan manusia namanya adalah iri hati. Dan iri hati ini bisa membawa kepada pembunuhan. Kita mungkin mengingat ya di awal tragedi umat manusia, di mana ada pembunuhan yang menewaskan 1/4 dari penduduk dunia. Pernah terjadi
di awal-awal kehidupan manusia. Cerita ini terjadi pada zamannya Adam dan Hawa, anak mereka Kain dan Habel. Jadi manusia baru 4 gitu kan, yang kemudian Kain membunuh Habel, jadi seperempat dari penduduk dunia tewas gara-gara ini. Itu karena iri hati. Itu karena iri hati. Kemudian kita temukan juga pada saat kita melihat kisah Tuhan Yesus saat dia mati di atas kayu salib. Mengapa dia sampai ditangkap, kenapa dia sampai kemudian harus disalibkan dan sebagainya. Salah satunya hanya karena juga adanya iri hati ini. Jadi orang-orang agamawi pada saat itu merasa iri, popularitas Yesus ini kok semakin naik. Banyak orang makin mengikuti Yesus, kita harus cari cara supaya mereka tetap bisa mengikuti kita dan tidak mengikuti Yesus ini. Jadi saat kita mungkin menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain gitu kan, dan kita tidak bisa mendapatkannya, kemudian hal itu bisa mengarah kepada kekerasan. Kita berusaha bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hal itu. Nah, ini permasalahan yang ada. Dan kita punya pilihan, saudara. Pilihan kita adalah gini. Sebenarnya kita sebagai orang percaya, kita sudah memiliki segala sesuatu, memiliki berkat rohani yang diberikan Allah karena kita ada di dalam Kristus. Tetapi yang jadi permasalahan adalah seringkali manusia itu sulit sekali untuk merasa puas. Sulit sekali untuk merasa puas. Sudah punya ini, kepengen ini. Sudah punya itu, pengen yang lainnya lagi. Jadi sulit sekali untuk merasa puas. Dan kita selalu mengingini. Tapi ini menjadi pilihan kita. Apakah kita memilih bahwa aku sudah mendapatkan segala sesuatu di dalam Tuhan, aku merasa puas dengan hal ini, ataukah kita memilih aku masih mau lagi. Aku masih mau mencari hal yang lebih lagi. Bahkan di dalam kekristenan pun seperti itu. Kita sudah dikatakan, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa kita telah didudukan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Kita sudah mendapatkan segalanya. Kita sudah mendapatkan pengurapan. Bahkan yang diurapi, yaitu bicara tentang Kristus itu sudah tinggal di dalam kita dan kita ada di dalam dia. Namun tetap akan ada orang-orang yang kemudian aku ingin pengurapan yang lebih lagi. Nah, kan agak gimana ya, ada sesuatu hal yang diinginkan. Kayak merasa yang sekarang yang aku miliki ini kurang. Jadi kalau aku hanya memiliki pengurapan cuma punya Kristus cuma satu itu kurang. Kristus harus 2 sehingga aku harus mencari double porsi gitu misalnya. Jadi ada keinginan lebih lagi. Apalagi kalau kita bicara tentang kita bisa mendapatkan lebih lagi. Mencari lebih lagi. Masuk lebih dalam lagi dan sebagainya. Kayak itu membakar kita. Karena ada sesuatu hal di dalam hati kita yang mengingini hal yang semacam ini. Susah untuk merasa puas. Tetapi kita bisa memilih untuk kita merasa puas. Nah, perhatikan bahwa ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Dan bukan berkaitan dengan hal-hal yang kita butuhkan. Seringkali ada peperangan antara keinginan dan kebutuhan. Seringkali kemudian kita lepas kontrol karena kita melihat ada hal-hal yang kita inginkan. Padahal belum tentu kita butuhkan. Sehingga akhirnya gesek gitu kan. Sehingga akhirnya tiba-tiba kita langsung semangat shoppingnya muncul karena ada sesuatu yang diinginkan. Bukan kebutuhan sih, tapi aku kepengen hal ini. Nah, ini yang terjadi. Harusnya kita memiliki yang namanya hal yang puas. Gitu kan. Kita bisa merasa puas karena kita sudah memiliki segalanya di dalam Kristus. Dan ini tantangan kita sepanjang kita masih hidup di muka bumi ini. Nah, hal berikutnya adalah mengapa kita tidak mendapatkan sesuatu itu adalah karena kita tidak meminta kepada pribadi yang tepat. Kita tidak meminta kepada orang yang tepat apa yang kita inginkan. Harusnya kalau kita menginginkan sesuatu, kita harusnya minta kepada Allah, bukan minta kepada yang lainnya gitu loh. Harusnya kita berdoa untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Harusnya seperti itu. Tapi kemudian ada yang berkata seperti yang di pasal yang ke-4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Aku sudah minta ini sama Allah. Karena aku tahu bahwa Allah itu yang memiliki segala sesuatu. Bahkan ada ayat di Mazmur yang mengatakan kalau aku lapar apakah aku akan minta sama kamu, ngomong sama kamu kata Allah. Itu menandakan bahwa Allah itu yang memiliki segala sesuatu. Dia yang punya segalanya. Jadi
Dia nggak akan kekurangan dan dia nggak membutuhkan apa-apa dari kita. Justru kitalah yang membutuhkan segala sesuatu dari Allah. Makanya harusnya kalau kita butuh sesuatu, kita minta sama Allah. Tapi kemudian ada orang-orang yang ngomong, aku sudah minta nih sama Allah, aku sudah berdoa nih. Tapi kok aku tidak mendapat apa-apa gitu. Aku sudah minta berulang kali. Tapi kok aku tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan hal itu menjadi kenyataan dalam kehidupanku. Nah, jawaban yang diberikan oleh Yakobus juga sederhana. Mengapa kamu tidak mendapatkan apa-apa? Kenapa kamu tidak menerima apa-apa? Karena kamu minta dengan motif yang salah. Gitu. Ayat selanjutnya kan di berikutnya dikatakan karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi tidak menerima apa-apa. Sudah mintanya kepada yang tepat nih, minta kepada Allah. Tapi kita tetap tidak mendapatkan apa-apa karena yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Dengan kata lain, doa yang tidak dijawab itu atau doa yang jawabannya tidak itu karena permintaannya itu adalah permintaan yang egois. Nah, seringkali kita salah memahami nggak? Ada doa yang tidak dijawab atau doa yang tidak dibalas atau doa yang dijawab tidak gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bagi saya sih Tuhan itu selalu menjawab doa. Dia selalu menjawab doa. Cuman jawabannya kadang-kadang memang nggak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa kita ngomong kemudian doaku tidak dibalas, doaku tidak dijawab? Ya karena memang jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Karena kalau aku mau pokoknya harus seperti ini Tuhan. Yang lainnya kalau engkau berikan oke lah aku terima. Tapi aku mau yang tetap yang harus seperti ini. Padahal Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Gara-gara kita fokus kepada satu hal yang kita inginkan. Pokoknya aku mau jawaban Tuhan itu harus yang seperti ini. Pada saat Tuhan memberikan jawaban yang lain yang jauh lebih hebat daripada ini. Yang melampaui pikiran kita. Kita nggak melihat itu jawaban dari Tuhan sebab aku mau ini. Kalau bukan ini bukan dari Tuhan. Itu permasalahan dari kita. Jadi saat ada orang mengatakan doanya tidak dijawab oleh Allah, bukan berarti Allah tidak menjawab doanya. Tapi bisa jadi jawaban dari doa yang diberikan oleh Allah itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Oleh karena itu kan di sini Yakobus mengatakan bahwa marilah kita minta dengan motif yang benar. Motif yang benar dalam kita meminta itu bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi memuaskan hawa nafsu siapa? Ya bukan untuk memuaskan hawa nafsu sebenarnya. Nah contohnya gini, kalau kita bisa minta kan, jangan hanya untuk diriku saja. Untuk aku, me, myself, and I gitu ya. Bukan hanya itu, tapi marilah kita coba untuk kita mulai mendoakan orang lain. Mendoakan yang baik bagi orang lain gitu. Dan kemudian ada orang-orang yang kemudian, wah kalau gitu kan, kalau aku berdoa, aku jangan berdoa untuk diriku sendiri. Sebab itu adalah doa yang egois. Aku harus mendoakan orang lain. Jadi kemudian kita cari teman. Kamu kepengen apa? Aku yang doakan kamu, kamu yang doakan aku. Supaya doa kita tidak egois. Kira-kira Allah ngerti nggak sih apa yang sedang kita lakukan? Bukan itu maksudnya gitu. Jadi intinya adalah bukan dengan motif yang salah untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kadang-kadang orang kalau melihat ini sebagai satu peraturan kemudian mulai bikin cara aneh gitu. Kalau kita melihat segala sesuatu hubungan dengan Tuhan itu kita melihat sebagai satu peraturan. Kita nggak mau untuk memiliki hubungan secara langsung dengan Tuhan tapi kita mencari celah dari hukum yang Dia berikan, dari peraturan yang ada. Dan seakan-akan kalau kita melakukan hal ini maka Tuhan akan memberikan sesuatu. Bukan seperti itu. Kehidupan kita bersama dengan Kristus itu adalah hubungan. Hubungan kita setiap saat dan Dia mengerti kita. Dia mengerti isi hati kita. Jadi kalau kita mau seakan-akan kalau kita mau mengerjai Allah, mau menipu Allah dengan cara yang lain ya Dia juga mengerti tentang hal itu. Oke. Jadi ini merupakan analisis dari si Yakobus ini. Mengapa kita melampiaskan permasalahan kita kepada orang lain? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kenapa demikian? Gitu? Karena yang pertama tadi kita temukan karena kita tidak minta kepada orang yang tepat pertama. Kita minta kepada
hal-hal yang lain, pada pribadi yang lain. Tetapi saat kita minta kepada pribadi yang tepat, kita nggak dapat jawaban seperti yang kita inginkan karena ada motif-motif egois di balik permintaan kita itu tadi. Yang kita minta itu untuk memuaskan kesenangan kita sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat sedikit hal berkaitan tentang doa. Jadi doa itu bukan untuk memuaskan keinginan nafsu kita sendiri, hawa nafsu kesenangan kita sendiri. Nah, ini semua merupakan karakteristik dari dunia yang kita hidupi, saudara. Dan ini juga kalau kita tidak hati-hati juga bisa menjadi karakteristik dari kehidupan doa kita. Karena seringkali gini, kalau kita temukan, kapan sih kita mulai berdoa? Oh gampang Pak, kalau saya mulai berdoa itu biasanya saya meniru Daniel, berdoa 3 kali sehari. Yaitu waktu sarapan, waktu makan siang, waktu makan malam gitu. Bukan masalahnya seperti itu kan. Seringkali manusia, seringkali orang percaya juga, mereka mulai berdoa, mereka mulai bicara minta kepada Tuhan pada saat kesenangan kita itu mulai hilang. Pada saat kita menghadapi permasalahan, pada masa kesehatan kita itu mulai berkurang, mulai hilang. Saat uang sudah semakin menipis, barulah mulai berdoa, Tuhan tolong. Berikan ini, dan sebagainya. Kapan orang mulai berdoa? Saat itu ada kebutuhan gitu. Ada sesuatu hal yang diinginkan. Saat mereka dalam kesehariannya yang biasanya senang tiba-tiba menjadi tidak senang, menjadi ada sesuatu hal yang menghimpit, makanya mulai untuk berdoa. Karena kesenangannya mulai tidak bisa dinikmati lagi. Dan ini mengawali dari iri hati. Mengawali iri hati. Dan karena ada iri hati ini mengakibatkan banyak hal lain yang bisa terjadi. Tetapi ya kan, ada hal lain juga yang menjadi faktor dalam hal ini, yang menjadi penentu juga dalam hal ini, yaitu karena adanya permusuhan dengan Allah. Ayat yang keempat, Yakobus mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, kita memang hidup di dalam dunia, ya. Saya hidup dalam dunia, saudara harusnya hidup dalam dunia juga, ya kan? Karena kita masih bisa melakukan Bible study seperti ini. Kita ada di dalam dunia dan kita hidup di dalam dunia yang tanpa Allah. Kita hidup di dalam dunia yang bahkan memusuhi dan membenci Allah. Terus bagaimana kita bisa tahu tentang hal ini? Apakah enggak, dunia ini mencintai Allah? Tapi kita temukan firman Tuhan mengatakan berbeda. Kita bisa tahu pada saat kalau kita bicara kepada orang tentang kebenaran Allah, sebagian besar orang-orang yang ada di dunia ini mereka nggak suka dengan itu. Saat kita bicara tentang kebenaran tentang diri mereka, mereka juga nggak suka. Dan dari situ kita bisa temukan bahwa mereka itu memusuhi Allah. Memang mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa aku benci sama Allah, enggak. Mungkin 1-2 orang aja yang seperti itu. Tapi dari sikap mereka dalam kehidupan mereka saat kita mulai bicara tentang Tuhan, saat kita bicara tentang Allah, saat kita bicara tentang kebenaran, sudah nggak disukai gitu. Katanya, oh kamu sok rohani, ya kan? Bahkan dicap kamu itu agamawi dan lain sebagainya. Sebab dunia memang benci saat diingatkan akan Allah, saat diingatkan bahwa akan ada penghakiman untuk semua umat manusia. Mengapa demikian? Karena mereka tahu sebenarnya. Mereka memiliki kesalahan. Mereka tahu bahwa mereka punya dosa. Jadi nggak suka untuk diingatkan. Kalau ada kesalahan dan kemudian kesalahan itu diketahui orang lain, nggak suka. Ya aku salah tapi biarlah itu kesalahanku ya aku simpan-simpan sendiri. Tapi Yakobus mengatakan dengan jelas. Jika kita menjadi sahabat dunia, maka kita menjadi musuh Allah. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya, saudara. Kita nggak bisa menjadi sahabat dari dunia. Harus salah satu. Kalau kita menjadi sahabat dunia, maka kita memusuhi Allah. Kalau kita sahabat Allah, dunia juga benci kita, gitu ya. Itu hal yang satu paket sebenarnya. Dan bahkan Rasul Yohanes mengatakan
dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi di sini dikatakan Yohanes yang sama yang menuliskan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Dan kita mungkin akan mengatakan, oh berarti nggak masalah dong kita mengasihi dunia. Nggak masalah dong kita bersahabat dengan dunia, mengasihi dunia. Toh Allah juga melakukan hal yang sama. Kan kita perlu meneladani Allah dalam melakukan hal ini. Toh kan kita adalah orang Kristen maka kita harus mengasihi karena itu kita juga perlu untuk mengasihi dunia. Nah, saudara perhatikan, Yohanes yang sama yang menuliskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia juga menuliskan hal yang ini, mengatakan kepada orang percaya, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yohanes yang sama yang ngomong. Karena gini saudara, gak masalah bagi Allah untuk mengasihi dunia, aman bagi Allah. Allah bisa mengasihi dunia dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. Dan dia sudah buktikan itu. Dia buktikan kasihnya terhadap dunia dengan mengaruniakan Yesus Kristus datang dan sampai dia mati di atas kayu salib bagi dunia. Aman bagi Allah mengasihi dunia. Tapi tidak aman bagi saudara dan saya kalau kita mengasihi dunia. Kenapa? Karena kalau Allah mengasihi dunia nggak jadi masalah sebab dia tidak akan pernah terkontaminasi dengan dunia. Dia tidak akan pernah terkontaminasi dengan sistem dunia. Tetapi kita beda. Kita gampang sekali terpapar. Kita gampang sekali terkontaminasi, tertular dengan dunia. Jadi kalau kita gini, kemudian muncul pertanyaan, kalau gitu Pak, berarti kita nggak boleh punya teman orang yang belum percaya dong. Nah terus bagaimana gitu? Kalau kita nggak bisa berteman dengan orang-orang yang belum percaya. Saudara kita bisa berteman dengan orang yang belum percaya. Kita bahkan bisa menjadi sahabat mereka. Dan itu tidak jadi masalah. Kita perlu untuk bisa menjalin persahabatan dengan orang-orang yang belum percaya ini supaya kita bisa membagikan kasih Kristus kepada mereka. Kita bisa sampaikan Injil kepada mereka karena kita menjadi teman mereka, kita menjadi sahabat mereka. Tetapi sahabat dengan orang-orang yang belum percaya menjadi sahabat itu dengan persahabatan dengan dunia itu hal yang berbeda. Kita bersahabat dengan orang-orang yang ada di dunia ini yang belum percaya nggak jadi masalah. Tapi kalau kita bersahabat dengan dunia itu yang jadi masalah. Dan ini merupakan satu tantangan tersendiri sebagai orang percaya. Karena kadang-kadang gara-gara kita ingin diterima oleh orang lain sehingga kemudian kita menempatkan diri menjadi people pleaser gitu kan. Mau menyenangkan semua orang, tidak mau menjadi musuh dari siapapun juga gitu. Sehingga kita mau jadinya bersahabat dengan dunia. Mengikuti sistem dunia. Itu bukan kita. Saudara. Kita bukan dipanggil untuk itu karena hancur. Jangankan begitu. Rasul Paulus juga mengatakan gini kan. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi waktu kita bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita memberitakan Injil kepada mereka, tunjukkan kasih Kristus pada mereka, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau kemudian kita terus bergaul dengan mereka dan ada di dalam lingkungan mereka, kadang-kadang kebiasaan kita yang baik itu bisa hilang. Kita yang dimenangkan oleh mereka, bukan mereka yang kita menangkan. Gitu. Itu permasalahannya ada di sana. Nah, ayat yang kelima dikatakan, jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Saudara, kita perlu ingat, kita perlu tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Jadi kalau ada hal lain yang membuat kita beralih daripada Dia cemburu. Ayat yang keempat mengatakan, hai kamu yang tidak setia. Hai kamu yang tidak setia. Kamu ini siapa yang dimaksudkan? Kamu adalah saudara dan saya, kita semua orang percaya. Sebagai orang percaya, kita di mata Kristus dipandang sebagai mempelainya. Bahkan kita disebut sebagai mempelai Kristus. Tapi kemudian yang terjadi adalah kita mulai menjalin persahabatan dengan dunia. Kita kemudian istilahnya selingkuh dengan dunia. Makanya roh yang ada di dalam kita itu diingininya dengan cemburu. Sebab apa? Sebab kita menjadi milik Dia. Kalau kita sudah jadi milik Dia, dan kemudian kita bersahabat dengan dunia, kita mengasihi dunia, itu sama seperti tindakan seperti seorang istri yang lagi selingkuh. Karena itu suaminya cemburu. Jadi Allah tidak iri, tapi Allah cemburu, saudara. Dia telah meletakkan rohnya di dalam kita. Dan roh itu diingininya dengan cemburu. Dan ini hal yang penting untuk kita pahami. Kita harus mengerti tentang hal ini. Sebab kita adalah milik Dia. Kata cemburu itu adalah bisa diaplikasikan kalau berkaitan tentang hak milik. Kalau iri hati itu berbeda. Iri karena tidak memiliki dan melihat ada orang lain yang punya, aku kepengen. Aku ingin yang seperti itu. Tapi cemburu itu berbeda. Aku sudah punya, tapi yang aku punya ini diambil sama orang lain. Bisa jadi cemburu. Kecemburuan karena kita adalah milik Allah. Tapi kemudian kita mengikatkan diri kepada dunia. Dalam bahasa lainnya dikatakan ini sama seperti gambaran bangsa Israel. Bangsa Israel itu bagaikan dalam tanda kutip istri dari Allah, gitu kan. Allah adalah sang suami. Kemudian saat bangsa Israel kemudian menyembah berhala, dikatakan kamu sudah bersundal. Kamu sudah selingkuh. Kamu sudah berzina karena menyembah berhala. Jadi ada kecemburuan dari Allah. Namun kan, sekalipun Allah cemburu, Dia tetap memiliki kasih karunia. Kasih karunia untuk apa? Untuk tetap cemburu. Untuk tetap menginginkan kita menjadi satu-satunya. Supaya kita melihat Dia juga sebagai satu-satunya. Tidak akan pernah merelakan saudara dan saya untuk bersahabat dengan dunia. Dia punya kasih karunia untuk itu. Supaya saudara dan saya tidak bersahabat dengan dunia. Sebab kita sudah menjadi milik Dia. Dan jelas tadi kita sudah membaca ayat yang mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Allah memberikan rohnya pada kita dan diingininya dengan cemburu. Allah memberikan kasih karunia yang lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya kita bisa berbeda dari dunia ini. Supaya kita tidak sama seperti yang lainnya. Supaya kita tidak mengikuti sistem dunia. Kita memiliki kasih karunia tersebut. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengatakan, oh aku gak masalah, aku bisa. Aku dengan kekuatanku bisa. Untuk melakukan semua itu. Aku gak butuh kasih karunia dari Allah. Tunggu dulu. Allah juga menentang orang yang congkak. Tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu pada saat ada kecongkakan, saat ada kesombongan, saat semua hal itu, iri hati itu muncul di dalam kehidupan manusia, Allah akan menentangnya. Dia menentang kecongkakan, memusuhi kecongkakan. Dan orang yang congkak direndahkannya. Wah, ngeri ya. Saudara pernah membaca tentang ada satu orang raja yang sangat congkak, yang sangat sombong. Bahkan dia menciptakan satu doa kan. Waktu dia berdoa, segala kemuliaan hanya untuk aku. Hanya untuk akulah segala kemuliaan, hormat dan kuasa. Dia menciptakan doa semacam itu. Dan kemudian raja ini direndahkan oleh Allah. Raja ini namanya adalah Nebukadnezar.
Nah, suatu hari dia kemudian mengatakan, aku bagian seperti Tuhan, kalian harus menyembah aku paling hebat. Kemudian direndahkan sampai sangat rendah. Dia bagaikan binatang. Dia hidup sekian waktu lamanya seperti binatang di dalam kurungannya dia. Makan rumput dan lain sebagainya. Bayangkan selama 7 masa dia melakukan seperti itu. Direndahkan. Sehingga akhirnya kemudian dia mengerti kesalahannya. Nah, jadi pada saat ada yang namanya iri hati, saat ada kecongkakan, saat ada hal semacam itu merupakan permusuhan dengan Allah. Dan hal ini menjadi alasan kenapa adanya persengketaan, kenapa adanya pertengkaran. Jadi kita temukan ini permasalahannya, ada karena iri hati. Menyebabkan ada persengketaan, ada permusuhan, ada pertengkaran. Tetapi untuk semuanya ini ada jawabannya. Untuk semuanya ini ada obatnya. Kita bisa mengidentifikasi penyebab suatu masalah dan itu memang hal yang bagus. Tapi kalau kita bisa mengobatinya, kalau kita punya obatnya itu jauh lebih baik lagi. Jadi obat penawar dari sengketa dan pertengkaran adalah menempatkan Allah lebih dulu. Jadi hal yang penting adalah kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Itu hal yang penting. Kita melakukan sesuatu lebih dulu dan setelah itu kita mendapatkan respon. Ini yang penting. Ingat ya, ini dilihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Sudut pandang kita sebagai orang percaya. Bahwa kita jangan sampai memiliki yang namanya iri hati seperti itu tadi. Yang sudah kita lihat menyebabkan ada persengketaan, ada pertengkaran. Karena itu ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah. Ingat ya, kita lihat bagaimana kita harusnya meresponi hal ini. Bagaimana yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka iblis akan lari padamu. Kemudian mendekatlah kepada Allah. Pertama tunduk, kemudian mendekat kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, artinya bersihkanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Jadi yang pertama adalah tunduk kepada Allah. Mendekat kepada Allah dan dia akan mendekat kepadamu. Ini hal yang penting. Itu respon kita. Bicara tentang kehidupan kita, praktek kita dalam kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Memang saat bicara tentang ini jadi sudut pandang Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dekat dengan kita. Tapi masalahnya seringkali kita merasa kita yang jauh dari dia. Dan kita nggak mau tunduk sama dia. Kita mau menggunakan pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Makanya diingatkan oleh Yakobus, tunduklah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi itu yang praktek yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah lawanlah iblis. Jadi kalau ada iblis datang dengan segala macam godaannya, lawan dia, maka dia akan lari kepadamu. Lari daripadamu, bukan lari kepadamu. Lari daripadamu. Ya, kamu lawan iblis. Jangan waktu iblis datang kamu ajak rangkulan. Jangan waktu iblis datang malah kamu terima, kamu jamu dengan baik. Lawan dia gitu loh. Nah syarat untuk bisa melawan iblis adalah saat kita tunduk kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah dan maka kita bisa melawan iblis gitu ya. Ayat yang ke-10 mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jadi di hadapan Tuhan rendahkanlah diri kita. Jangan berpikir kita sok hebat sekali, kuat sekali. Enggak, kita butuh Allah, kita butuh Tuhan. Makanya kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Waktu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, Tuhan semuanya karena Engkau. Dia akan meninggikan kita. Nah ini merupakan 3 hubungan yang perlu kita miliki. Dan hubungan ini untuk kita bisa selesaikan konflik. Ini adalah hubungan yang benar. Tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah. Kita melawan iblis dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan merendahkan diri di hadapan yang lainnya, di hadapan Tuhan. Baru setelah itu kita bisa bereskan hubungan dengan sesama.
Dan berkaitan dengan hubungan dengan sesama ini ada hal-hal yang perlu kita praktekkan. Ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan. Yang pertama kita lihat lanjutnya di ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Nah, jadi untuk menyelesaikan sengketa, selesaikan pertengkaran, maka kita perlu mengambil inisiatif di dalam hubungan kita dengan Allah. Kita harus ambil inisiatif juga dalam hubungan kita dengan iblis, kita melawan dia. Dan kita juga perlu ada inisiatif dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan untuk hal itu? Setelah itu kan kita ada juga yang perlu kita lakukan terhadap sesama kita. Yaitu pertama dikatakan berhenti untuk kritik mereka. Berhenti untuk memfitnah mereka. Berhenti untuk mengatakan, bicara seakan-akan kamu adalah hakim dari segala sesuatu. Oh, dia itu memang salah. Oh, memang kalau sudah dia ya gitu. Kita berhenti melakukan hal seperti itu. Kita bukan menjadi hakim. Kita enggak menghakimi mereka. Karena barang siapa memfitnah saudaranya, dia menghakiminya atau menghakiminya. Dia mencela hukum. Dan kalau kita mencela hukum, berarti kita lebih tinggi dari hukum dong. Oh, salah ini. Artinya kita kayaknya semakin tinggi dari hukum. Seakan-akan kita menjadi hakim. Kita ini bukan siapa-siapa, saudara. Karena kita nggak punya kuasa. Kita nggak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan. Kita nggak mempunyai kemampuan untuk membinasakan. Karena yang bisa melakukan itu hanya Allah saja. Makanya dikatakan kepada kita jangan kita menghakiminya. Sebab kita juga berdiri di hadapan hakim yang sama, saudara. Saudara dan saya kita berdiri di hadapan Allah yang sama. Dan kita dihakimi, puji Tuhan kita dihakimi bukan karena kita, bukan atas perbuatan kita. Kita dihakimi oleh karena perbuatan Kristus. Apa yang sudah dia lakukan bagi kita. Melihat hal itu, ini menjadi satu hal lagi yang penting bagi kita untuk kita tidak menghakimi orang lain. Untuk kita tidak memfitnah orang lain. Untuk kita tidak menyalahkan orang lain. Kemudian kita bergosip tentang orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Seringkali. Karena gampang bagi kita. Untuk kita mulai ngomongin orang lain. Oh dia kok begini ya, dia begitunya dan sebagainya. Kita bukan dalam ranah untuk menghakimi. Penghakiman bukan milik kita. Ya. Kalau kita mengatakan hal-hal semacam itu, kita mulai menghakimi, bahkan kita kemudian seakan-akan kita yang membuat hukum yang seperti itu, siapakah kita, saudara? Siapakah kita? Kita pun diterima oleh Allah, bukan karena perbuatan kita. Orang itu pun sejelek apapun dia, Kristus sudah mati bagi dia. Karena itu sikap kita berubah. Sehingga tidak ada yang namanya iri hati. Sehingga tetap ada damai sejahtera. Tidak ada pertengkaran. Kita tetap bisa menjadi sahabat orang-orang yang ada di dunia. Tapi kita tidak mengasihi dunia. Kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini.